kita bisa mengoptimalkan kesehatannya kita. Oke, lanjut aja Mbak Anti ke slide berikutnya. Nah, di sini sudah ada beberapa tanda dan gejala ya. Nah, coba teman-teman amati dari sekian banyak tanda dan gejala, mana aja sih yang paling sering atau sedang dialami dalam 1 bulan terakhir ini. Saya ambil contoh ya. Misalnya ini, sembelit dan kembung. Ada nggak teman-teman yang mengalami gejala ini pada 1 bulan terakhir? Atau mungkin mengalami sulit konsentrasi karena bekerjanya kelamaan dari rumah, sekarang bekerja di kantor, jadi harus setting ulang lagi gitu ya. Atau mengalami mood-nya tidak seimbang, nggak hanya pada saat PMS nih kalau cewek gitu ya, jadi mereka mengalami mood swing, tidak nyaman bergerak, nih. Kemudian pertumbuhan lambat, mudah sakit kepala, head-nya tidak teratur, kemudian baru duduk sebentar rasanya sudah kesemutan atau terasa kebas, atau mungkin mengalami mudah lupa jadinya selama di rumah aja, atau tanda berikutnya yaitu mengalami kuku yang mudah patah. Ditambah lagi sariawan dan pecah-pecah, ini bisa bibir pecah-pecah, bisa kulitnya terasa kering. Yang terakhir adalah merasa mudah lelah. Nah, sekarang coba dari sekian banyak tanda dan gejala ini, berapa yang dialami sama teman-teman? Kalau hasilnya 3 atau lebih, itu bisa jadi suatu tanda bahwa tubuhnya kita sedang mengalami kekurangan nutrisi. Dan setiap tanda akan memiliki ciri khusus gitu ya, terkait dengan nutrisi yang spesifiknya. Oke, kita akan coba bahas satu persatu di slide berikutnya. Jadi kita mau lihat nih, kalau kita mengalami sembelit dan kembung, apa sih ternyata yang kekurangan dalam tubuhnya kita? Pasti jawabannya serat gitu ya, kebanyakan jawabannya serat. Tapi ternyata tubuh kita juga kekurangan lemak baik, tubuh kita juga kekurangan vitamin E, bisa jadi menyebabkan gangguan pencernaan, tidak hanya sembelit, tapi juga bisa menyebabkan sebah, perut kembung gitu. Oke, kita cek pada tanda dan gejala yang lain, yang mungkin ini dialami sama teman-teman. Yang kedua yaitu sulit konsentrasi. Nah, kalau sulit konsentrasi ini kan kaitannya dengan sel darah merah gitu ya. Sel darah merah ini bisa terbentuk dari vitamin B12, asam folat, lemak. Nah, ini perlu dicek kita sudah cukup belum konsumsi nutrisi ini. Gitu. Oke, berikutnya nih. Mood swing. Ayo, yang suka mood swing gitu ya. Coba dicek. Cukup nggak konsumsi omega 3-nya? Cukup nggak konsumsi vitamin D, vitamin B kompleks, selenium, kemudian mineral zinc. Walaupun ini beberapa dikategorikan sebagai mikromineral, dibutuhkan tubuh dalam jumlah sedikit, tapi kalau kekurangan dalam jangka panjang ternyata bisa bikin gangguan mood. Oke, berikutnya kita buka lagi nih. Nah, ini tadi mudah lelah. Apa yang diperlukan tubuh supaya tubuh energize, berenergi, berstamina? Tubuh membutuhkan vitamin B kompleks, tubuh membutuhkan zat besi, dan tubuh membutuhkan protein. Masih banyak lagi, kita buka lagi satu persatu ya. Oke, itu tadi apa tuh tadi? Haid tidak lancar. Nah, pada haid tidak lancar yang diperlukan adalah protein, asam folat, dan fitoestrogen. Jadi fitoestrogen ini adalah bahan aktif spesifik yang terdapat pada tumbuhan yang memiliki sifat mirip seperti hormon estrogen. Mirip ya, mirip seperti hormon estrogen. Oke, selanjutnya. Oke, kita butuh vitamin C untuk mencegah sariawan dan kulit kering atau bibir pecah-pecah. Kita juga butuh vitamin B kompleks, vitamin A, dan protein. Ini bisa dicek gitu ya. Nah,
Berikutnya lagi kita punya, wah udah langsung dibuka semua gitu ya. Jadi berbagai macam gitu ya. Nah, kita bisa tarik kesimpulan gitu. Di situ ada muncul protein, ada muncul kalsium. Rata-rata yang dibutuhkan komplit ya. Jadi makronya ada, protein dan lemak, mikronya pun juga ada, beragam vitamin dan mineral. Oke deh, kalau gitu kita lanjut pada slide berikutnya. Apa sih akibatnya kalau kita mengalami kekurangan nutrisi? Itu tadi tanda-tanda yang bisa kelihatan mungkin yang terjadi pada kita dalam jangka pendek ini gitu ya. Tapi gitu, berdasarkan Riskesdas tahun 2018 bahwa 17,3% wanita usia subur di Indonesia mengalami kekurangan energi kronis. Jadi kalau kita bisa tarik garis merah gitu ya, kekurangan defisiensi energi ini bagaikan rantai. Jadi dari wanita usia subur yang kekurangan energi kronis pada saat mereka menikah, hamil gitu ya. Nah, terjadilah 48,9% ibu hamil di Indonesia mengalami anemia karena basicnya badannya kekurangan nutrisi. Gitu. Sehingga pada saat mereka hamil, kebutuhan nutrisinya meningkat baik makro maupun mikro. Nah, rantainya nyambung nih. Masih berlanjut efek dari kekurangan nutrisinya. Akibatnya apa? 6,2% bayi di Indonesia lahir dengan berat badan yang rendah atau BBLR. Jadi seorang bayi itu dikatakan mengalami BBLR bila lahir dengan berat badan kurang dari 2,5 kg. Nah, jadi ternyata efeknya bisa jangka panjang ya, jangka pendeknya mungkin kalau kita kekurangan vitamin B12, kekurangan folat, jadinya nggak konsentrasi, gampang lelah. Tapi kita ambil contoh aja nih pada seorang wanita. Kalau keadaan ini berlanjut, bisa sampai nanti kepada generasi berikutnya. Oke, kita lanjut pada slide selanjutnya. Nah, untuk itu apa yang diperlukan? Nah, di sini kita punya gambar isi piringku. Ini adalah panduan untuk porsi makan kita, bahwa sebenarnya setiap orang memiliki kebutuhan nutrisi yang sama. Iya nggak sih? Anak-anak butuh karbohidrat nggak? Butuh. Lansia butuh karbohidrat? Butuh. Anak sekolah butuh karbohidrat? Butuh. Pekerja kantoran butuh karbohidrat? Butuh. Gitu ya. Mulai dari basicnya aja semua membutuhkan nutrisi yang sama. Siapa yang nggak butuh vitamin C? Semua orang butuh vitamin C untuk menjaga daya tahan tubuhnya. Semua orang butuh vitamin B kompleks untuk menjaga tingkat metabolismenya. Jadi siapapun Anda, kebutuhan nutrisinya kita ini adalah sama. Hanya saja yang membedakan apa? Berapa angka yang dibutuhkannya. Gitu ya. Anak-anak dan dewasa sama membutuhkan protein. Tetapi protein untuk anak-anak tidak akan sebesar kebutuhannya pada protein pada orang dewasa. Tapi kalau secara jenis, semua anak-anak, dewasa, sampai lansia membutuhkan jenis nutrisi yang sama. Oke, saya lanjutkan pada slide berikutnya. Nah, ini dia yang saya bilang dengan sinergi nutrisi. Mungkin sahabat Nutrilite yang sering mengikuti training Nutrilite familiar dengan yang namanya Foundational Trio. Yang dulu kita analogikan sebagai sebuah rumah, gitu ya. Di mana protein adalah baloknya atau batu batanya. Kemudian omega 3 adalah sistem listriknya, kemudian mikronutriennya, vitamin mineralnya untuk atapnya gitu ya. Nah, sekarang nih biar nggak bosen dengan analogi itu, kita punya nih satu analogi lagi yaitu dengan sepeda. Mungkin beberapa di sini ada yang hobi bersepeda. Nah, jadi tubuh kita bisa diibaratkan seperti sepeda. Apa sih komponen yang ada pada sepeda? Satu, sepeda pasti ada rangkanya. Rangka ini adalah protein. Kita ibaratkan rangka tubuhnya kita ini protein. Kemudian pasti ada roda. Rodanya ini digerakkan sama yang namanya mikronutrien dan fitonutrien.
Tapi tidak berhenti di situ. Kalau ada rangka, ada roda, kemudian nggak ada pedalnya, kita nggak bisa naik sepeda. Sepedanya dituntun. Iya nggak teman-teman? Nah, supaya sepedanya ini bisa di kayu, harus ada yang namanya pedal, yaitu komponen lemak dan karbohidrat. Jadi supaya sepeda ini bisa dipakai naik gunung, sepedanya ini bisa dipakai triathlon gitu ya, berarti kan semua komponennya harus komplit dan lengkap. Sama kayak tubuhnya kita juga gitu, makronya harus terpenuhi, mikronya terpenuhi, nutrisnya terpenuhi, sehingga bisa menjadikan tubuh kita sehat dan optimal. Oke, kita sudah sampai pada pembahasan sinergi. Ini ada sedikit gambar juga, bahwa kalau kekurangan nutrisi yang berkelanjutan akan mengantarkan Anda ke rumah sakit. Dalam artian adalah tingkat kesehatannya menurun, mengalami gangguan kesehatan. Oke, saya ingatkan kembali sebelum saya berpindah kepada Mbak Anti, gitu ya, bagi teman-teman sahabat Nutrilite yang ingin mengajukan pertanyaan, silahkan diketik pada kolom Q&A. Jangan diketik di kolom chat ya, karena takutnya nanti kalau ditulisnya di kolom chat akan tumpang tindih dengan komentar teman-teman yang lain. Jadi sebaiknya ditulis di kolom Q&A. Oke. Oh, mohon maaf karena kita pakainya adalah ternyata Zoom meeting, jadi nggak ada kolom Q&A-nya teman-teman ternyata. Jadi tetap harus di chat ya, ditulisnya. Gitu. Oke, saya panggil rekan saya kembali. Hai Mbak Anti. Yes, okay. Gimana Mbak Resti? Mbak Anti akan membawakan sesi yang kedua, silakan. Ya benar, karena kita lagi ada di sesi Zoom meeting ya, jadi ingetin lagi kalau silakan mengirimkan pertanyaannya melalui kolom chat, langsung di-send ke hostnya, itu ada saya atau Mbak Resti, kemudian nanti kita akan ada live Q&A juga, nggak masalah, jadi ada silakan pilih tombol raise hand, ada di bagian menu more di bawah, di kanan bawah ya, kalau misalnya Bapak Ibu menggunakan handphone. Jadi bisa langsung di situ nanti di sesi terakhir. Nah, untuk kelanjutannya adalah ngomongin tentang sinergi nutrisi. Tadi Mbak Resti sudah menjelaskan bahwa tubuh kita tuh tidak hanya perlu mikro saja, tidak hanya perlu makro saja, tapi dia harus semuanya karena dia bekerja sama supaya tubuh kita dapat bekerja dengan baik dan juga dapat sehat optimal. Nah, gimana caranya supaya kita mendapatkan sinergi nutrisi yang baik gitu ya? Itu adalah dengan melakukan revolusi pola makan yang biasa kita sebut dengan 3J. Apa aja yang harus diubah? Itu adalah jadwal, jumlah, dan juga jenisnya. Nah, sebelum saya membahas tentang revolusi pola makan, tadi saya udah buat informasi kalau kita akan sedikit ada games ya. Gamesnya ini nanti Bapak Ibu silahkan masuk ke browser, kita ketik kahoot.it ya. Nanti saya akan share pin gamesnya berapa dan jangan lupa untuk meng-capture username-nya Bapak Ibu. Jadi kalau nanti menang akan kita kasih hadiah. Tapi Bapak Ibu harus pastikan meng-capture fotonya bukti fotonya dan juga kirim emailnya ya ke alamat id.streettrainer@mw.com. Dan kita punya 3 pemenang untuk mendapatkan hadiah. Oke. Nah, kita masuk dulu ya ke browser. Saya akan coba untuk masuk dan share screen browser. Silakan diketik di browsernya kahoot.it, kemudian masukkan kode PIN-nya 7764163. Wow, sudah ada Pak Wilson. Oke. Saya kasih waktu untuk masuk sampai dengan jam 14.30. Aman nggak ya Mbak Resti? Nah, kita cukup
cukup banyak nih ya, ada sekitar 128 Iya, dan saya harap semuanya bisa join. Oke, kita masih punya waktu 5 menit lagi. Nah, sekaligus saya akan menjelaskan juga tata cara mainnya. Jadi nanti di layar atau di screen ini yang di-share itu adalah pertanyaan dan juga pilihan jawabannya. Yang ada di handphone Bapak Ibu itu nanti adalah tombol untuk menjawabnya. Jadi harus dilihat nih, kalau kotak warna merah itu jawabannya apa. Nah, itu di situ pilihnya lewat handphone. Oke? Jadi nanti pertanyaan dan pilihan jawabannya akan ada di screen saya yang di-share sekarang. Kemudian untuk menjawabnya melalui handphonenya Bapak Ibu. Oke? Oke. Kita masih ada waktu 4 menit lagi. Dan untuk setiap pertanyaan kita beri waktu 20 detik untuk menjawab ya. Jadi tidak terlalu lama dan semoga sinyalnya juga tidak terganggu. Jadi Bapak Ibu bisa menjawab dengan cepat. Oke? Oke, waktu kita masih ada 3 menit lagi. Coba kita lihat di sini. Jangan lupa di capture ya nama-namanya. Saya di capture di handphonenya, biasanya akan muncul ready to play. Oke. Sambil menunggu juga untuk yang mau join, kita juga mau ngasih tahu kalau semua file atau semua presentasi yang akan kita bagikan hari ini itu akan ada di MOE Central. Jadi pastikan semuanya sudah mendownload MOE Central dan sudah login ya. Loginnya itu sama dengan nomor IDO dan passwordnya Bapak Ibu semua. Oke. Sepertinya tidak nambah-nambah lagi nih Mbak Resti pesertanya. Boleh kita lanjut aja? Oh masih ada? Bentar ya, kita coba tunggu 2 menit dulu. 2 menit lagi ya? Iya. Karena di sini jumlah pesertanya banyak ya. Iya, ternyata sampai 200. Wow. 200, betul. 200, hampir 230 yang udah join pada siang hari ini. Jadi paling nggak yang ikut game separuhnya ya. Betul sekali. Jadi tadi tata caranya adalah masuk ke browser handphone masing-masing, kemudian diklik kahoot.it dan masukkan nomor PIN berikut. Jadi ini masuk ke www.kahoot.it dan masukkan game PIN-nya, masukkan user namanya, jangan lupa di capture, kemudian kita akan mulai bermain gamesnya 2 menit. Siap. Oke. Masih ada yang masih join? Oh, masih ada. Sedikit lagi. Jangan lupa di capture namanya, siapa tahu menang ya, karena kalau menang kita akan dapat hadiah-hadiahnya apa Mbak Resti? Boleh dikasih tahu dong? Boleh banget, hadiahnya nanti akan kita kirimin. Kelihatan nggak? Oh, nggak kelihatan ya?
Karena aku pakai virtual background jadinya nggak kelihatan. Apa tuh hadiahnya Mbak Esti? Ini dia. Jadi hadiahnya akan ada protein bag yang akan dikirimkan langsung nanti ke alamat pemenang. Jadi Kahoot ini akan ada 3 pemenang yang akan menempati podium teratas. Nah, makanya sekarang sebelum permainannya dimulai, di-capture dulu tuh namanya sebagai tanda bukti bahwa memang saya loh namanya yang ada di podium 3 teratas itu, gitu ya. Oke, kita mulai ya Mbak Anti, silakan. Silakan. Baik, kalau gitu kita mulai ya. Semoga sudah tidak ada yang tertinggal karena sudah 14.30, kita start. Oke, pertanyaan yang pertama. Mana indeks glikemik karbohidrat yang paling rendah? Apakah merah pasta, biru kentang goreng, dan kuning popcorn? Silakan ditekan di tombol handphonenya masing-masing. Ya, waktu menjawab tinggal 5 detik lagi. Wah, ternyata yang tercepat ada 33 dan benar, luar biasa. Oke. Ini baru pertanyaan pertama, yang benar dan yang paling cepat adalah Choa. Nah, semoga dia bertahan ya. Kita lanjut. Pertanyaan yang kedua, kebutuhan kalori sehari dewasa pada umumnya adalah yang merah 1.200 kilokalori, yang biru 2.200 kilokalori, dan yang kuning 2.150 kilokalori. Ya, kebutuhan kalori dewasa sehari. Loh, berkurang nih yang jawab ya. Oke, nah yang benar hanya 14 orang. Oke, kita lihat. Masih, juara bertahannya mundur. Ya udah nggak apa-apa. Kita lanjut ya ke pertanyaan ketiga. Oke, berapa kebutuhan protein Anda? Ya, Anda ini adalah anak-anak, umum, dan juga ibu hamil dan menyusui. Apakah 26, 100, 180 untuk yang merah, yang biru 26, 60, 100, dan yang kuning 26, 60, dan 76 gram protein. Makin sedikit nih yang bisa jawab Mbak Resti, gimana dong? Oke, jawaban yang benar adalah 26, 60, dan juga 76 gram protein ya untuk anak-anak, umum, dan juga ibu hamil dan menyusui. Kita lanjut. Juara bertahannya ganti lagi, ya nggak apa-apa. Kita lanjut pertanyaan yang keempat. Mana lemak yang harus dibatasi konsumsinya? Merah saturated fat, biru trans fat, dan kuning unsaturated fat. Nah, makin susah nih kayaknya ya. Ribet bahasa Inggris lidah saya. Oke, waktunya 3 detik lagi. 3, 2, 1. Oke, yang jawab tadi pertanyaan pertama ada 90, pertanyaan kedua 80 orang, pertanyaan ketiga makin sedikit, yang 4 juga lebih sedikit lagi nih ya. Jawaban yang benar adalah yang harus dibatasi adalah trans fat. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang terakhir ya. Pertanyaan yang terakhir adalah kebutuhan nutrisi dasar yang paling penting untuk tubuh adalah merah karbohidrat dan protein, yang biru karbohidrat, protein, dan lemak, kuning protein dan lemak. Oke. Kenapa pertanyaan terakhir paling banyak ya yang jawab? Oke, nah tadi soalnya udah dibahas ya sama Mbak Resti, itu adalah salah satunya adalah karbohidrat, protein, dan juga lemak. Nah, itu dia tadi kita akan lihat pemenang juara 1, 2, 3-nya siapa nih Mbak Resti ya? Taram, yeay. Ada Uci di ketiga, ada Choa di kedua, dan yang ke-1 adalah Hengju. Yeay, selamat untuk 3 orang ini. Selamat untuk ketiga pemenang. Jadi Saya ada Hengju, ya. ada Choa, dan ada Uci. Jangan lupa di capture, lalu mohon dikirimkan alamat pengirimannya ke email ID triptrainer@mw.com. Betul sekali. Ada di kolom chat ya.
Betul sekali. Nanti akan ada, langsung saja dikirim hasil capture-annya dan juga nomor IDO dan alamat dan namanya, jangan lupa ya, dan nomor handphone supaya pengirimannya langsung sampai. Oke? Nah, tadi itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan sama 3J tadi tuh Mbak Resi ya. Ada jenis, jumlah, dan juga jadwal. Nah, saya balik lagi ke slide-nya. Nah, oke. Nah, yang pertama berhubungan dengan revolusi makan adalah sebenarnya kita harus merubah jadwalnya. Itu yang paling pertama kali menurut saya adalah lebih paling mudah. Karena kita harus melakukannya secara teratur setiap harinya. Caranya gimana? Ini tipsnya adalah kita membaginya dalam 3 kali makan utama dan juga 2 kali makan cemilan. Dimana yang makanan utama bisa disesuaikan nih, ada gambarnya di sebelah kiri ya, harusnya di sebelah kanan, di sebelah kanan layarnya Bapak Ibu adalah ini contohnya, bisa dimulai dari jam 7 pagi, kemudian snackingnya di jam 10 pagi, makan siangnya, snack siangnya di jam 16. Nah, ini harus dilakukan secara teratur, paling tidak diberi jarak 3-4 jam. Jadi kita buat dulu nih jadwal yang sama setiap harinya. Karena apa? Karena itu kan mempengaruhi sama sistem pencernaan kita, itu udah yang utama ya. Jadi tubuh kita tahu kapan harus berhenti makan, kapan kita kenyang, dan juga kapan kita lapar ya. Jadi ada proses karena setiap jam tubuh kita itu akan bekerja, akan mencerna makanan ya, dan butuh proses untuk memecah nih. Mudahnya adalah butuh waktu untuk memecah dari karbohidrat sampai dengan ke gula-gula sederhana yang nantinya akan jadi sumber energi dan bertemu dengan insulin. Kalau kita makan terus, insulinnya belum siap, ya ada malah gula darah kita tinggi. Nah, itu kenapa alasannya kita harus mengatur jadwal. Nah, kemudian yang kedua adalah jumlahnya. Nah, kalau jadwalnya sudah teratur, baru kita mulai berubah ke jumlahnya. Jumlahnya itu adalah secara normalnya, secara penelitiannya, orang dewasa itu umumnya membutuhkan 2.150 kilokalori. Tapi nantinya akan berubah dan akan berbeda pada setiap orang karena disesuaikan dengan kondisi tubuh dan juga aktivitas tubuh. Bisa berkurang, bisa juga lebih banyak ya, apalagi untuk mereka yang sakit, mereka yang sedang hamil menyusui, atau mereka yang bodybuilder, sebenarnya mereka butuh kalori yang lebih besar, kayak gitu. Dan beda lagi kalau misalnya kita mau mengurangi berat badan atau memaintain komposisi tubuh kita, itu pasti akan berbeda lagi kalori yang dibutuhkannya. Nah, untuk pembagiannya gimana sih, jumlahnya harus seperti apa? Nah, kalau misalnya Bapak Ibu lihat nih di bagian kanan, itu ada yang kita sebut dengan piring makanku, tadi juga sudah dijelaskan sama Mbak Resti, bagaimana dalam satu piring kita membagi antara makanan pokok, sayur buah, lauk pauk. Jadi karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan jangan lupa sama cairan. Kayak gitu. Jadi ini komposisinya ya. Kalau misalnya kita bagi di mana sayur dan buah itu 50% dan juga lauk dan makanan pokok 50%. Baik, lauknya hanya sekitar 20-30% bagian piring. Nah, jadi dan dipastikan di mana makan siang itu lebih banyak dibandingkan dengan makan pagi ataupun snacking dan makan malamnya. Karena apa? Karena pada saat siang hari kan waktunya lebih panjang, jadi kita punya banyak energi dan juga banyak nutrisi yang untuk kita gunakan selama beraktivitas gitu. Kemudian yang ketiga yaitu adalah jenis. Nah, jenisnya tadi yang pertama Mbak Resi sudah menjelaskan tentang makronutrien ya. Kenapa kita harus mulai dari makronutrien? Yang pertama adalah karbohidrat, yaitu udah pasti sebagai sumber energi. Dia akan diubah dengan cepat, bahkan pertama kali untuk mendapatkan energi selama kita beraktivitas. Nah, karbohidratnya itu seperti apa sih? Kenapa tadi di pertanyaan ada yang disebutkan dengan indeks glikemik? Nah, itu mempengaruhi seberapa cepat ya karbohidrat ini dipecah menjadi gula darah. Jadi semakin rendah indeks glikemiknya akan semakin lama dia dicerna oleh tubuh. Ya,
Semoga saya nggak kebalik. Mungkin nanti, nah ini dia. Mana yang paling rendah? Nah, yang paling rendah adalah pasta. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sudah, kenapa hubungannya indeks glikemik sama karbohidrat? Jadi kita semakin mudah dicerna, semakin cepat dicerna, dan juga semakin membuat kita cepat lapar. Jadi kenapa disarankan untuk memilih makanan-makanan yang indeks glikemiknya tinggi. Oke. Nah, jadi ini akan berhubungan sama seberapa cepat si karbohidrat ini akan dicerna oleh tubuh. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu sedang menjalani program diet, pasti sering lihat ya di broadcast atau di Instagram, bisa menjadikan popcorn itu sebagai cemilan. Kenapa? Karena dia indeks glikemiknya tinggi dan lebih lambat untuk dicerna. Oke, kita lanjut. Itu tadi karbohidrat. Saya akan lanjut ke protein. Nah, kalau untuk protein ini udah ya, saya yakin banget Bapak Ibu sudah terbiasa mengkonsumsi protein ya. Normalnya ada yang menggunakan 1 kali berat badan, itu juga ada. Kemudian ada juga yang disesuaikan dengan massa ototnya. Biasanya buat mereka yang mau menambah otot, dia akan mengalihkan lagi massa ototnya dengan kebutuhan proteinnya. Karena apa? Karena protein ini dibutuhkan untuk setiap dan semua jaringan tubuh untuk melakukan perbaikan dan juga untuk melakukan pertumbuhan. Nah, sumber-sumbernya banyak, saya yakin Bapak Ibu juga sudah tahu, dan protein ini banyak sekali, ada yang hewani dan juga ada yang nabati. Nah, memang yang hewani ini lebih mudah dicerna, tapi jumlahnya juga tidak berbeda dengan yang nabati. Jadi istilahnya kalau misalnya kita makan satu potong daging itu bisa setara dengan setengah mangkok kedelai gitu ya, atau edamame gitu. Tapi memang akan lebih mudah dicerna nih yang di daging gitu. Tapi mohon maaf. Jadi yang nabati itu lebih mudah dicerna di dalam tubuh, walaupun jumlah proteinnya sedikit gitu ya, tapi dia lebih mudah untuk dicerna di dalam tubuh. Sedangkan yang hewani jumlahnya banyak, tapi butuh waktu yang cukup lama untuk dicerna di dalam tubuh. Jadi itu pilihan nih dari Bapak Ibu, mau pilih nabati yang jumlah proteinnya sedikit tapi lebih mudah dicerna, atau yang hewani proteinnya tinggi tapi dicernanya lama. Nah, seperti itu. Dan ini akan proses memasak, proses penyimpanan itu akan sangat mempengaruhi sama kualitas protein dari makanan. Kemudian, nah ini tadi jawabannya ya, sudah ada beberapa yang benar. Kalau untuk anak-anak itu ada 26 gram. Kemudian yang umum ini kita sebutnya untuk dewasa produktif, itu di usia sekitar 18 sampai dengan 49 tahun, ataupun lansia itu juga boleh 60 gram, dan juga yang hamil menyusui adalah 76 gram. Jadi ini batasan yang kita ambil dari Dinas Kesehatan dan juga dari BPOM tahun 2016. Bisa juga untuk menggunakan 1 kali berat badan. Jadi kalau misalnya berat badannya Bapak Ibu adalah 50 kg, berarti protein yang dibutuhkan adalah 50 gram. Seperti itu. Oke, kemudian yang ketiga, tadi kita udah bahas karbohidrat, protein, dan yang ketiga adalah lemak. Nah, lemak ini sebenarnya sangat dibutuhkan loh orang tubuh, apalagi untuk melumasi yang namanya peredaran darah. Jadi sistem peredaran darah. Jadi semua pembuluh darah, syaraf, bahkan organ kita pun sebenarnya dibalut atau dilindungi dengan lemak. Ya, selain untuk energi, dia juga untuk sebagai pelindung organ. Dan untuk jenis-jenis lemak seperti omega 3, DHA, itu baik juga untuk kecerdasan otak. Nah, pilihannya adalah sebenarnya kita sarankan untuk lemak yang tidak jenuh. Dimana contoh-contohnya bisa dilihat, kenapa sih harus lemak tak jenuh gitu ya? Karena lemak tak jenuh ini dia rantainya pendek, jadi lebih mudah dicerna oleh tubuh dan tidak mudah teroksidasi. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu pernah ikut trainingnya Double X, itu kita sebutnya ada oxidative stress ya, di mana akan menyebabkan penuaan lebih cepat atau bahkan kerusakan
kan kesehatan degeneratif gitu ya, penyakit degeneratif. Nah itu dia, makanya kita sarankan untuk memilih asupan lemak tidak jenuh. Kalau kita pilih yang jenuh berarti akan lebih cepat lagi dia teroksidasi dan akhirnya malah jadi stres oksidatif tadi. Nah ini contoh-contohnya apa aja yang harus dibatasi dan mana yang paling harus dibatasi adalah sebenarnya adalah trans fat. Makanya kenapa di sini warnanya merah, karena dia rantainya paling panjang, dia lebih mudah teroksidasi, dan dia mudah untuk disimpan di dalam tubuh. Jadi kita masih perlu saturated fat itu nggak masalah, dan unsaturated fat itu juga nggak masalah. Dan yang pasti semakin sering atau semakin berulang-ulang nih kita menggunakan unsaturated fat, itu akan semakin berubah rantainya gitu ya, jadi akan semakin mudah lagi dicerna. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sudah pakai sekali nih sebagai contoh kayak olive oil deh. Nah olive oil itu sebenarnya ada beberapa pilihan, boleh untuk menggoreng, hanya boleh menumis, atau bahkan harus dikonsumsi secara mentah. Itu akan mempengaruhi tadi, dia akan merubah rantainya sehingga akan lebih sulit lagi untuk dicerna. Jadi makanya harus benar-benar memilih. Kalau misalnya menggunakan beli di supermarket atau minimarket, harus dicek nih gitu ya, minyaknya cocoknya untuk apa, apakah untuk menggoreng, menumis, atau harus secara mentah dikonsumsi gitu. Kemudian yang keempat adalah vitamin, mineral, serat, dan juga fitonutrisi. Nah memang untuk jenis mikronutrien ini paling banyak kita temukan di sayur dan buah, dan tidak akan bosan ya, saya dan Mbak Resti akan selalu mengingatkan untuk mengkonsumsi 5 warna dalam sehari. Ya, semoga masih ingat 5 warnanya apa aja, ada merah, putih, ungu, hijau, dan juga kuning gitu ya. Jadi dipastikan lengkap nih 5 warna supaya bisa mendapatkan vitamin, mineral, serat, dan juga fitonutrisi secara lengkap. Jadi sama seperti halnya setiap tumbuhan itu tidak selalu punya 9 asam amino esensial. Gitu ya, kayak misalnya telur dan kedelai itu dia full 9 asam amino esensial. Tapi kalau misalnya kita makannya ayam, seharian makan ayam kita akan kehilangan 1 atau 2 atau bahkan lebih asam amino esensial yang dibutuhkan oleh tubuh. Sama halnya dengan konsumsi vitamin, mineral, dan juga sayur dan buah gitu ya. Kita akan kehilangan beberapa vitamin dan mineral kalau kita tidak mengkonsumsi 5 warna. Itu kenapa kita sarankan mengkonsumsi 5 warna supaya lengkap nih minimal kebutuhan vitamin, mineral, serat, dan fitonutrisi yang harus sekali dan umum diperlukan oleh tubuh itu sudah terpenuhi. Tapi kalau ada satu yang miss, berarti kita harus melengkapinya dari makanan yang lain atau dari suplementasi. Nah, kalau bagian suplementasi, itu bagian yang Mbak Resti ini. Mungkin Mbak Resti bisa bantu menjelaskan gimana caranya kita untuk memenuhi asupan makro, mikro, dan fitonutrisinya. Nggak kerasa ya, udah sampai ke bagian suplemen. Jadi dari berbagai macam banyak jenis makanan yang kita konsumsi gitu ya. Kalau memang ternyata tubuh kita belum mampu mendapatkannya dari makanan sehari-hari itu, ya dilengkapi dengan yang namanya suplemen. Oke, pertama, ini pasti produk favoritnya sahabat Nutrilite kalau produk ini. Yang pertama kita ada produk Nutrilite Double X Next Generation. Nah, ini dia. Sejak luncur kemarin sekitaran bulan Maret ya, ini udah langsung menjadi idola dan favorit semua. Karena memang satu, produknya berkualitas, dan dua, didukung juga dengan adanya pandemi gitu ya. Oke, jadi Double X Next Generation ini menyempurnakan dari formulasi luar biasa Double X terdahulu. Kita dahulu sudah punya produk yang istimewa, sekarang lebih disempurnakan lagi gitu ya. Dengan adanya 12 vitamin, 10 mineral, dan 22 konsentrat tanaman. Jadi kalau tadi Mbak Anti cerita, dalam satu hari kita harus mengkonsumsi 5 warna sayur dan buah yang berbeda dengan porsi 5 sampai 10 gitu ya. Nyatanya kalau kita refer pada data Riskesdas itu 95,5% orang Indonesia kan ternyata belum mampu.
kita rata-rata hanya 2,5 porsi nih dalam sehari. Berarti kan masih ada gap, masih ada celah antara kebutuhan dan kecukupan nutrisi tubuh, sehingga bisa dilengkapi dengan si double egg ini. Juga saintisnya telah melakukan lebih dari 20.000 tes untuk mendapatkan kombinasi yang terbaik. Sehingga kalau sahabat Nutrilite mengenal yang namanya Phytoprotect Blend gitu ya, nah ini sudah melewati tes yang ribuan kali, sehingga diketahui bahwa ternyata gitu ya, turmeric atau kunyit ini memiliki manfaat antioksidan yang luar biasa. Kemudian Sephora japonica juga luar biasa. Terakhir adalah rosemary. Biasanya rosemary buat apa sih teman-teman? Buat herbal, buat bumbu masakan gitu ya. Nah, ternyata ini pun juga dia mempunyai manfaat kesehatan yang luar biasa. Yang lebih canggih lagi, kalau 3 bahan ini di blend atau disatuin jadi satu, bisa melindungi 4 kali lipat lebih kuat. Gitu ya. Jadi memberikan perlindungan 4 kali lipat lebih tinggi terhadap sel tubuh kita, terhadap serangan radikal bebas, bila dibandingkan dengan ketiga bahan ini dikonsumsi masing-masing. Cara kerjanya, produk ini melindungi dengan cara reaktif dan proaktif. Jadi kalau pada training-training sebelumnya itu ada jalur gitu ya, ada jalur radikal bebas sampai terjadinya penyakit degeneratif atau penuaan dini yang paling gampang kelihatannya gitu ya. Jadi kan pada saat tubuh terpapar radikal bebas, dia akan terakumulasi, menyebabkan stres oksidatif, kemampuan tubuh turun sehingga menyebabkan gangguan kesehatan. Nah, dengan adanya perlindungan reaktif dan proaktif ini, maka pada state akumulasi radikal bebas dalam tubuh ini diblok. Ini dipangkas sama perlindungan reaktif dan proaktif. Sehingga apa? Terjadi keseimbangan radikal bebas dan antioksidan dalam tubuh kita. Sehingga tidak terkumpul banyak radikal bebas dalam tubuh. Masih ada lagi keunggulannya gitu ya. Nah, rata-rata masyarakat di dunia, jadi tidak hanya di Indonesia ya, masyarakat di dunia ini kekurangan konsumsi buah dan sayur dengan spektrum warna ungu. Berdasar dari ini, saintis kita akhirnya menambahkan yang namanya nutrisi berwarna ungu. Apa aja itu gitu ya. Jadi ada grape, ada blueberry, ada elderberry, ada blackcurrant. Kalau pada formulasi yang dahulu, yang sebelumnya, kita sudah punya berbahan dari grape atau anggur. Tapi sekarang ditambahkan lagi, diperkaya lagi dengan spektrum warna ungu ini. Oke. Untuk usia berapa sih produk Double X gitu? Double X ini untuk usia 12 tahun ke atas dengan anjuran konsumsi 2 set setiap hari setelah makan. Jangan lupa konsumsi air putih yang banyak ya, karena ada beberapa case yang konsumsi produk ini bibirnya menjadi lebih kering atau mungkin sariawan gitu ya. Bisa jadi satu, itu adalah masa adaptasi tubuh. Yang kedua adalah tubuh kekurangan air putih atau air mineral. Karena kan tambah nutrisi ini perlu dicerna, perlu didistribusikan dengan baik dalam tubuh gitu ya. Jadi itu tipsnya, perbanyak konsumsi air putih. Produk berikutnya untuk mengoptimalkan performa tubuh kita adalah salmon omega 3 kompleks. Oke, next-nya adalah salmon omega 3 kompleks. Namanya adalah kompleks ya. Oke, kompleks di sini dalam artian bahan bakunya yang kompleks. Kalau di luaran kan brand A, B, C itu kompleksnya adalah jenisnya. Jadi dia jenis omega 3, omega 6, dan omega 9-nya dijadiin satu. Kalau punya Nutrilite, kita kompleksnya ada pada bahan bakunya, yaitu dari salmon, makarel, ancovi, dan tuna. Kenapa? Gitu. Nah, sekarang kembali lagi gitu ya. Sahabat Nutrilight lebih sering konsumsi kacang-kacangan dan sayuran hijau atau lebih sering konsumsi ikan laut dari perairan dalam? Nah, ini ya. Kalau kita ternyata lebih sering konsumsi
sayuran hijau, kacang-kacangan, di mana itu mengandung omega 6 dan omega 9. Sehingga sudah pasti tubuh kekurangannya adalah omega 3. Sehingga untuk menjaga keseimbangan antara omega 3, 6, dan 9 yang sudah didapatkan dari makanan, omega 3-nya kita bantu penuhi dengan suplemen supaya balance, tidak terjadi peradangan. Karena kalau kita terlalu banyak mengasup omega 6, ini justru akan menjadi proinflamasi atau mencetus peradangan. Kan kita nggak mau, makanya harus balance sama omega 3-nya ini. Nutrilett omega 3 kompleks mengandung 180 mg EPA dan 120 mg DHA, di mana dia ada tambahan vitamin E untuk menjaga kualitas omega 3-nya. Seperti kita ketahui gitu ya, bahwa minyak baik ini mudah teroksidasi. Jadi kita lindungi dengan antioksidan berupa vitamin E dalam kandungan soft gelnya. Satu soft gelnya ini setara dengan omega 3 yang terdapat dalam satu potong ikan salmon. Jadi sekarang gitu ya, kita banding aja deh, kalau kita beli satu potong ikan salmon berapa sih dengan kita bandingkan kita mengkonsumsi salmon omega 3 kompleks yang sudah ketahuan kualitasnya bagus. Itu dia. Manfaatnya apa? Secara umum, kombinasi dari EPA dan DHA ini dapat menjaga kesehatan jantung, kemudian elastisitas pembuluh darah, serta sebagai anti peradangan. Produk ini disarankan untuk usia 18 tahun ke atas dengan anjuran 1-4 soft gel per harinya. Mungkin beberapa ada yang bertanya, kan DHA bagus untuk perkembangan otak anak, boleh nggak ya? Gitu. Oke, kenapa sih kita fokusnya pada manfaat jantung dan pembuluh darah yang di highlight gitu? Karena memang kandungan yang lebih tinggi ada di sisi EPA-nya 180 mg, sedangkan DHA-nya 120 mg, sehingga memang concern-nya kita untuk menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah. Bagi anak-anak yang ingin mengkonsumsi produk ini untuk mendapatkan manfaat DHA, bisa berkonsultasi dengan dokter maupun tenaga medis gitu ya. Karena apa? Kita kan tidak mau anak-anak ini kan aktif bergerak gitu ya. Kita nggak mau pada saat mereka jatuh, mereka jadinya gampang bleeding atau gampang perdarahan. Gitu. Sebenarnya concern-nya lebih ke situnya sih. Gitu. Jadi pada beberapa kasus bisa saja produk ini diberikan kepada anak gitu ya, asal dalam pengawasan dokter. Oke, produk berikutnya. Karena kita ngomongin sinergi nutrisi, kita udah ngomongin vitamin, mineral, udah ngomongin omega 3, tidak akan lengkap kalau kita nggak ngomongin yang namanya protein. Nutrilett pun juga punya satu produk unggulan, Nutrilett High Protein Powder, di mana dia mengandung protein yang tinggi. Ini saya ambil contohnya adalah per 2 scoop all plant protein. Jadi dia mengandung 17 gram protein dengan kalorinya yang paling rendah, yaitu 80 kalori. Setiap harian memiliki kandungan yang berbeda. Jadi ada yang ditambahin kalsium, ada yang ditambahin vitamin C, seperti itu ya. Tetapi semuanya mengandung 9 asam amino esensial yang tidak bisa diproduksi oleh tubuh, sehingga harus kita dapatkan dari makanan. Dan punya kita, Nutrilett ini sudah terbukti PDCAAS-nya 1. Atau daya cerna dan daya serapnya dalam tubuh adalah 1. Sehingga kalau kita konsumsi 17 gram protein, 17 gram inilah yang akan masuk ke dalam tubuhnya kita. Berbeda pada saat kita mengkonsumsi 1 porsi ayam goreng yang mengandung 7 gram protein. Belum tentu protein yang masuk ke dalam tubuh kita adalah sejumlah 7 gram. Seperti itu. Nah, kemudian keunggulan yang lain adalah ada beberapa asam amino spesifik yang juga mempunyai fungsi spesifik bagi tubuhnya kita. Saya ambil contoh di sini ada tryptophan, tirosin, histidin, dan arginin. Ini dapat digunakan otak untuk membentuk beberapa neurotransmitter. Jadi zat untuk mengantarkan sinyal-sinyal ke seluruh tubuh kita. Gitu. Nah, produk ini bisa dikonsumsi usia 1 tahun ke atas dengan 2 kali sajian setiap harinya.
Oke, pada slide berikutnya, ini ada beberapa informasi. Nah, kita akan coba gitu ya, komparasi atau bandingkan dengan beberapa brand yang beredar di luaran. Brand A ini clue-nya adalah produk protein yang biasanya digunakan oleh mereka yang sedang membentuk massa otot. Jadi untuk olahragawan itu biasanya banyak menggunakan brand A ini. Ternyata pada saat kita lihat gitu ya, mereka menggunakan pemanis buatan yaitu sukralosa dan acesulfam K. Nah, sedangkan yang brand B ini terkenal, semua orang pasti tahu, saya kasih clue. Clue-nya dia lambangnya 3 daun. Nah, itu ya. Ternyata brand B ini satu sajiannya mengandung 5 gram protein. Tidak cukup tinggi untuk dikatakan produk ini mengandung protein yang tinggi ya, karena satu sajiannya kita aja 13 sampai 17. Jadi 17 itu yang paling tinggi ada di all plant protein. 13 itu ada di range-nya ada 13 sampai 17 gram protein per sajiannya. Kalau brand C ini dia kardusnya warnanya putih, harganya jutaan, inisialnya NS, lengkap ya, saya kasih clue-nya gitu. Dia pun sama, ternyata juga mengandung pemanis buatan berupa xilitol dan ada steroidnya. Itu dia. Oke. Next, kita sudah membahas tentang produk yang kita bisa refer untuk kesehatan basicnya tubuh kita. Berikutnya kita mau tahu lebih lengkap lagi tentang protein dengan Mbak Anti akan bercerita 9 tahapan di balik label Nutrilite. Jadi kita mulai dari Januari kemarin campaign tentang di balik label Nutrilite, kemudian kita juga sudah bedah di balik label Nutrilite Double X pada training sebelumnya, dan training kali ini kita bedah di balik label Nutrilite High Protein. Silakan Mbak Anti. Oke, terima kasih Mbak Resti. Nah, tadi udah lengkap banget ya, Bapak Ibu. Kita butuh makro, mikro, dan fitonutrien. Dan jangan lupa air yang cukup ya. Kita sarankan adalah 1,5 sampai dengan 2 liter per hari. Nah, kemudian tadi kita udah bahas tentang produk Nutrilite, karena kita udah bahas tentang Double X selama tentang di balik labelnya. Sekarang sedikit akan saya ceritakan ya, karena sejujurnya saya juga belum pernah datang ke pabriknya Nutrilite, jadi ini saya cuma dapat cerita dan dapat informasi dari pihak saintisnya gimana sih dan apa yang terjadi di balik label Nutrilite, terutama high protein. Nah, kita lanjut ke step yang pertama adalah pemilihan tanaman. Nah, jadi kalau untuk high protein ini ternyata dipilih kacang kedelai yang berkualitas tinggi dan rendah kolesterol, dan juga yang pasti dia butuh curah hujan yang cukup tinggi. Nah, jadi memang sudah dalam proses sekian tahun, bisa hampir 10 tahun, jadi Nutrilite itu dan semua penelitian Nutrilite akan mencari nih jenis protein apa yang dibutuhkan sama konsumennya dan sumbernya dari mana. Dan akhirnya ditemukanlah kacang kedelai yang berkualitas tinggi dan bebas kolesterol yang didapatkan di lahannya, atau di step yang kedua akan dicari nih lahannya seperti apa. Pasti akan ada tes-tesnya. Kemudian, nah, lahannya dan bibitnya itu didapat dari mana, bentuknya harus seperti apa, karakteristiknya itu juga dicari yang baik terbaik. Jadi di hasil penelitian tersebut, kita harus tahu bibitnya dari mana, jenis tanamannya seperti apa, yang punya kualitas terbaik itu seperti apa. Jadi itu yang dilakukan sama peneliti-penelitian Nutrilite. Dan yang pasti yang dipilih adalah bibit yang non-GMO atau genetic modified organism atau tanpa rekayasa genetik. Kemudian untuk yang ketiga, ternyata dari semua bibit dan juga tanaman bibit kacang kedelai ini yang paling bagus ditemukan di pertanian Normandy, Prancis. Nah, jadi
Di hasil penelitiannya diketahuilah bahwa di Perancis ini punya bibit dan punya kualitas kacang kedelai yang cukup baik karena di situ curah hujannya tinggi dan suhunya dingin. Jadi kacang kedelai ini tumbuh dengan sangat subur dengan karakteristik yang terbaik. Kemudian yang keempat, nah karena di Perancis itu bukan ladang Nutrilite sendiri, tapi adalah ladang mitranya Nutrilite, tapi Nutrilite memastikan bahwa semua ladang mitranya itu mengikuti proses organik dan juga proses ladang organik yang sama seperti dengan ladangnya Nutrilite. Jadi Nutrilite itu punya di 27 negara, ya ladang kemitraannya hampir lebih dari 100 ladang mitra, jadi dipastikan semuanya itu sama dengan ladangnya Nutrilite, dari proses penanaman, pembibitan, proses panen, itu semua disamakan dengan ladangnya Nutrilite. Ya, jadi Nutrilite akan mengeluarkan yang namanya Nutri-Cert program di mana adanya sertifikasi agricultural organic yang dilakukan di ladangnya Nutrilite dan harus diberlakukan yang sama pada ladang mitra. Jadi tadi pilihan bibit tanamannya adalah kacang kedelai, bibitnya yang non-GMO, kemudian ditanamnya di Normandy, Perancis berdasarkan dengan Nutri-Cert program. Dan yang keempat adalah proses menanamnya. Nah, proses menanamnya sudah pasti dalam proses organik. Jadi dipastikan 99% bebas gulma dan juga bebas pestisida. Nah, apalagi dengan curah hujan yang tinggi kan pasti banyak batu, hama, dan segala macam. Nah, itu kita perlu mempertahankan kualitas dari tanah dan juga kualitas dari bibitnya tersebut. Nah, semua data-data itu akan ada di dalam akte kelahiran. Jadi setiap bibitnya Nutrilite, gitu ya, yang digunakan bibit tanaman yang digunakan oleh Nutrilite itu semua punya aktenya, dia punya detailnya, dia ditanam dari bibit mana, dia cocok nih suhu dan juga tanah yang seperti apa, itu akan ada semua dari hasil penelitian yang lebih dari 10 tahun. Kemudian ini bentuknya hampir mirip seperti ini, akte kelahirannya. Kemudian sudah ditanam, berarti kita saatnya untuk panen, dan di proses panennya ini sudah dilatih ya, semua orang-orang yang di ladangnya Nutrilite sudah dilatih bahwa kacang kedelai ini akan berkualitas tinggi pada saat warna bagian luarnya itu lebih terang, namun di bagian dalamnya lebih gelap. Itu dari hasil penelitian riset dari penelitian Nutrilite ya. Jadi saya mohon Bapak Ibu jangan tanya sama saya itu nanti bentuknya seperti apa, tapi dari data yang kita dapat adalah si kacang kedelai ini, dia kalau nutrisi tertinggi terlihat bahwa kulit luarnya itu lebih terang, sedangkan bagian dalamnya lebih gelap. Nah, itulah pada saat kandungan asam amino yang tertinggi. Kemudian yang keenam adalah proses ekstraksi. Jadi memang dilakukan proses pengeringan, penggilingan, dan juga pengambilan konsentratnya dan mempertahankan di level tertinggi. Jadi kalau dari Nutrilite High Protein ini diambil asam aminonya. Ya, dari kacang kedelai, kemudian karena utamanya bahan baku utamanya adalah kacang kedelai, jadi memang level kandungan nutrisi asam amino dari kacang kedelai itu lebih tinggi dibandingkan dengan kacang polong dan juga gandum yang digunakan pada whole plant. Kemudian yang ketujuh adalah proses manufaktur. Sama seperti dengan double X, tidak ada perbedaan. Semua proses manufacturing di dalam Nutrilite itu sudah pasti dilakukan pengujian dan dipertahankan kualitas bahan bakunya dan juga alat-alatnya. Ya, bahkan ada lebih dari 500 pengujian terhadap kualitas bahan baku setiap tahunnya. Kalau misalnya ternyata nanti sekitar lebih dari 2 tahun lagi ternyata Normandy itu punya data-data yang tidak sesuai sama Nutri-Cert program, bisa aja nanti kita ambil menanam bibit kedelainya ini tidak di Normandy lagi. Seperti itulah kira-kira. Kemudian di proses pengemasan juga ada 30 pengujian setiap tahunnya. Dipastikan pada proses pengemasan itu kita kedap udara, tidak tanpa pengawet, kemudian punya kualitas yang juga bagus dari kemasannya sehingga nyampe ke tangan Bapak Ibu dalam kondisi yang terbaik juga. Karena Nutrilite percaya semua proses di balik label Nutrilite itu bermula dari Bapak Ibu dan juga diakhiri
di tangan Bapak Ibu. Jadi sudah dipastikan dari proses penelitiannya, pencarian bibitnya, ditanamnya, dipanennya, itu benar-benar diriset sekali supaya mendapatkan kualitas yang terbaik, seperti itu. Nah, itu dia, hanya 9 tahap ya. Secara sederhana bahwa kalau Nutrilite dari high protein ini diambil dari kacang kedelai yang ditanam di Normandy, dilakukan proses penggilingan, dan juga ternyata kualitas tertingginya itu pada saat kulit luarnya lebih terang dibandingkan kulit bagian dalamnya. Nah, itu dia. Itu dia tadi 9 tahap dari dibalik label Nutrilite high protein. Nah, udah di sesi terakhir nih, Bapak Ibu, kita akan lanjut ke sesi Q&A. Sudah banyak sekali yang masuk ke kita pertanyaannya. Kita mau jawab yang mana dulu nih, Mbak Resti? Coba kita scroll dari atas ya. Silakan. Banyak ya, ternyata scrollnya jauh. Sudah banyak sekali loh, Mbak Resti. Iya, betul. Oke, kalau dari yang paling atas, ini ada Anton Hilma bertanya, Mbak Resti, buat protein yang ada rasa, itu yang aman buat diabetes yang mana ya? Apakah berry, green tea, atau coklat? Oke. Basicnya memang kalau kita mau amannya itu yang all plant protein ya, tetapi tidak semua orang memang bisa menerima rasa yang benar-benar plain. Kadang masih ada yang nawar, boleh nggak sih Mbak Resti pakai yang rasa-rasa gitu. Sebelumnya kita harus ketahui dulu dari mana sumber rasa enak, dalam tanda kutip ya, atau rasa manis dari ketiga varian protein yang rasa-rasa itu. Kalau dari berry, basicnya semuanya dari tanaman. Jadi sumbernya dari tanaman. Jadi kalau berry itu dari buah-buahan tropis. Jadi kayak acerola, kemudian nanas, cashew, jambu biji, itu adalah sumber manisnya dari varian berry. Kalau dari green tea, dia manisnya dari fruktosa. Fruktosa dari jagung. Kalau pada varian coklat, dia sukrosa dari tebu gitu ya. Nah, sebenarnya tinggal dipilih aja nih, dan perlu diketahui bahwa sebaiknya diabetes yang terkontrol ya. Jadi dia yang rutin melakukan cek gula darah seperti itu. Jadi kembali lagi ya, kita kan sudah tahu nih sumbernya dari mana. Jadi kalau berry dari buah-buahan tropis, kemudian kalau green tea dia dari jagung atau fruktosa, kemudian kalau coklat dia dari sukrosa atau dari tebu gitu. Kalau mau ya biasanya bisa refernya ke green tea atau ke berry sih gitu. Cuma tetap harus cek kadar gula secara rutin. Silakan Mbak Anti untuk pertanyaan berikutnya. Nah, melanjutkan nih berhubungan sama protein, Mbak Resti. Ada yang tanya, untuk usia berapa protein ini bisa dikonsumsi? Kemudian apakah bisa mengobati asam lambung? Ya. Jadi protein ini bisa dikonsumsi untuk usia 1 tahun ke atas. Sesuaikan dengan pola makan babynya kita ya, karena tadi kebutuhan protein anak-anak tidak sebesar dewasa, apalagi anak-anak kan juga biasanya ada susu formula seperti itu, jadi bisa digunakan 1 tahun ke atas dengan menyesuaikan porsinya. Lalu apakah bisa untuk lambung ya? Oke, protein ini kan dia akan membantu proses regenerasi sel tubuh kita, tidak menutup kemungkinan sel yang ada di lambung. Jadi kalau kita punya asam lambung berlebih, MAH, gastritis, itu kan terjadi tukak lambung, lapisan lambungnya ini terkikis sama asam-asamnya, sehingga inilah saatnya si protein ini membantu proses regenerasi dari sel-sel yang ada di dinding lambungnya. Jadi bagus banget malahan kalau kita konsumsi protein. Oke, nah coba menjawab. Nah, tambahan juga kalau misalnya high protein untuk yang varian rasa itu masih ada tambahan laktosanya ya. Jadi untuk yang memiliki alergi terhadap laktosa atau kita sebut dengan intolerance, itu kita tidak sarankan. Jadi lebih prefer untuk yang
all plant, tapi mungkin untuk All plant. rasa-rasanya bisa ditambahkan dengan buah-buahan atau coklat bubuk ya, yang full isinya coklat, itu juga silahkan seperti itu. Dan protein ini atau nutrient high protein itu kan mengandung asam amino esensial yang memang diperlukan ya, ada 9. Jadi memang itu udah kompon, udah full banget, dan itu udah dasar banget yang kita butuhin. Dan protein itu secara umum itu harus bersamaan dengan nutrisi lain untuk memperbaiki kesehatan organ-organ yang lain, baik itu sel darah, rontok, segala kuku, itu semua berhubungan sama protein. Jadi mau konsumsi apapun diharapkan ada proteinnya, mau itu dari nutrient high protein atau dari makanan juga silakan. Akan lebih mudah diserap oleh tubuh seperti itu. Oke, kita lanjut. Tadi juga ada yang nanya berhubungan sama protein, boleh nggak sih protein itu dijadiin cemilan? Tapi kan bosen ya, cuman dilarutkan ke air gitu. Jadi aman atau enggak nih? Gitu. Untuk dimasak mungkin atau dijadiin kue seperti itu? Jawabannya adalah bisa dong, bisa divariasikan dong gitu. Saya aja tiap hari kalau sarapannya protein doang juga bosen. Kadang saya tambahin susu skim, kadang saya blend sama buah naga, kadang juga masukin ke puding gitu. Jadi dalam setiap yang kita makan itu akan ada nilai plus dari proteinnya gitu. Dulu kita kalau nggak salah ada pernah lomba kreasi ya Mbak Anti ya. Betul. Nah. Jadi kita mengeluarkan, atau misalnya Bapak Ibu juga bisa nonton IG live-nya Nutrilite ya. Di situ ada namanya IG TV Nutrilite Cafe. Nah, itu pasti akan ada kombinasi-kombinasi dari produk-produk dari Nutrilite. Jadi coba langsung aja di search di Instagram-nya Nutrilite_ID. Oke, kita lanjut untuk yang mana nih Mbak Resti? Nah, ini ada yang tanya nih, apakah mengkonsumsi double X next generation aman untuk penderita MAH? So far sih sebenarnya aman-aman aja ya gitu. Kenapa harus tidak aman? Kita bedah isinya double X next generation. Di situ ada vitamin B kompleks. Untuk apa vitamin B kompleks? Bantu metabolisme, menjaga kesehatan pencernaan. Oke, masuk kan berarti. Di dalam double X next generation juga mengandung kalsium dan magnesium. Sebagaimana kita tahu bahwa kedua mineral ini bisa membantu menetralkan dan menurunkan produksi asam lambung. Jadi bisa aja. Yes, jadi mau Nutrilite-nya apa aja selama dikonsumsi bersama dengan makanan harusnya aman ya Mbak Resti. Oke, nah kita lanjut mungkin untuk pertanyaan live. Gimana Mbak Resti, siap? Oke, silakan. Jadi kita bisa menyapa teman-teman nih gitu. Yang mau bertanya teman-teman live, yang mau bertanya live terlebih dahulu. Untuk raise hand terlebih dahulu ada di bagian menu more. Ya, walaupun ini live di rumah, tapi pada pakai masker loh kalau aku lihat ya. Jadi ya. Kayaknya masker ini udah melekat gitu ya. Jadi mau di rumah di mana pun, walaupun sekarang kita online gitu. Betul sekali, udah new normal, new lifestyle. Kalau kita kemana-mana harus pakai masker, kemana-mana kita harus cari makanan yang tinggi makro, mikro, dan fitonutrisinya ya. Bahkan mungkin sekarang tingkat kebersihan itu udah mulai terjaga. Oke, udah banyak nih Mbak Resti, kita pilih siapa dulu? Sebelum kita persilahkan. Silakan dipilih. Saya pilih ya. Ya. Oke, saya mau memilih dengan Gracia Wijaya. Halo, sore. Dan Kak Resti. Terima kasih kesempatannya. Saya ingin bertanya, untuk satu botol Nutrilite yang size normal sama family size itu untuk satu orang kira-kira berapa porsi? Karena kan sebelumnya saya ada minum shake yang lain ya.
Dan itu kalau satu botolnya untuk 11 hari. Nah, jadi saya mau pindah ke Nutrilite, keluarga saya pun minum. Jadi biar saya tahu hitung-hitungannya bagaimana. Ditambah dengan body key-nya seperti apa takarannya gitu. Jadi saya ada gambaran. Terima kasih. Oke, makasih Gracia. Aku buka kamus dulu ya, karena kan kita punya beberapa varian nih gitu. Jadi kalau untuk varian all plant dengan kanister beratnya 450 gram itu bisa 22 kali penyajian. 22 kali saji. Ini. Berarti kalau untuk family size dia kan 900 gram. Betul. Jadi bisa lebih banyak ya. Bisa sampai 45 kali saji kalau kita pakai yang family size. Kemudian untuk varian green tea dengan berat kanister 450 gram itu untuk plus minus 12 kali sajian. Satu kanisternya. Kalau untuk berry, kalau berry ini satu sajiannya kan dia 3 scoop. Jadi satu kanister yang beratnya 500 gram itu untuk 14 kali saji. Oke. Yang terakhir adalah varian coklat dengan berat kanisternya 500 gram itu untuk 21 kali sajian. Pertanyaannya, kenapa dengan total berat yang sama tetapi jumlah sajiannya berbeda? Karena tadi masing-masing varian mempunyai beberapa komponen tambahan, contohnya kayak green tea kan ditambahin laktosa, berry ditambahin laktosa sama vitamin C, coklatnya juga ditambahin laktosa, seperti itu ya. Jadi massa atau berat bubuknya ini akan berbeda karena adanya variasi dari komponennya, gitu. Betul sekali. Tambahan juga, Nutrilite itu mau memastikan bahwa protein yang diterima sama Bapak Ibu itu berkualitas, makanya dan jumlahnya juga cukup gitu ya untuk memenuhi sehari. Jadi makanya takaran sajinya berbeda-beda gitu ya. Jumlah miligramnya kan sama tapi takaran sajinya berbeda-beda. Gitu. Oke, lanjut. Yang selanjutnya siapa nih Mbak? Mungkin dengan Siti Nuraini. Selamat sore. Silakan. Suaranya belum terdengar. Dengan Ibu Siti Nuraini. Ya, silakan Ibu. Halo, bisa dengar? Ya, sore Bu. Kalau saya pertama pertanyaannya adalah kalau kita minum beberapa suplemen dari Nutrilite, apakah cara minumnya harus bisa bersamaan semua atau ada yang mungkin baiknya pagi hari, malam hari atau bagaimana? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua mengenai double X, ada adik saya minum double X itu katanya jantungnya berdebar, jadi saya agak bingung juga. Akhirnya dia stop nggak minum lagi gitu loh. Itu apakah memang ada ada kaitannya? Dan kalau kita sudah minum double X, apakah masih perlu suplemen yang lain atau seperti daily misalkan? Oke, terima kasih, itu pertanyaan saya. Makasih. Terima kasih Bu Siti. Mau dijawab Mbak Anti atau saya? Silakan Mbak Resti. Baiklah, ini pertanyaannya barengan ya Bu Siti ya, gitu. Jadi apakah bisa produk Nutrilite? Produk Nutrilite ini kan banyak ya, gitu variannya. 3 yang kita bahas ini adalah sepersekian dari banyaknya SKU yang ada. Bisa dikonsumsi secara berbarengan ataukah ada yang perlu dijeda. Pada prinsipnya semua nutrisi ini saling melengkapi sehingga bisa dikonsumsi berbarengan kecuali ada yang namanya suplemen spesifik yang tinggi kalsium dan suplemen spesifik yang tinggi zat besi ini dipisah atau dijeda minimalnya 2 jam. Produk apa itu? Kalau untuk dewasa kita punya Kalmakdi dan iron folic. Ini pisah minimalnya 2 jam. Untuk anak-anak kita punya chewable iron dan chewable Kalmak. Ini dipisah 2 jam. Jadi bagi anak-anak yang belum bisa mengunyah gitu ya, mungkin bisa, tapi kadang
suka ada yang males ngunyah gitu ya. Jadi orang tuanya biasanya digerus tuh chewable-nya terus dimasukin ke susu. Kalau chewable kalmak dimasukin ke susu, oke, ngeblend. Tapi chewable iron berarti tidak bisa digerus kemudian dicampurkan ke susu karena susu base-nya dia tinggi kalsium seperti itu. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, konsumsi double X jantungnya berdebar-debar. Double X ini unik, gitu ya. Jadi karena saking rich atau saking kayanya kandungan dalam produk ini, ada 12 vitamin, 10 mineral, 22 konsentrat tanaman. Bagi mereka yang baru pertama kali mengkonsumsi produk ini, akan kenalan dulu dengan produknya. Akan ada yang namanya masa adaptasi terhadap produknya, di mana bisa bervariasi. Ada yang pas adaptasi atau PDKT udah langsung cocok nih, gitu. Kalau cocok apa? Oh, bangun tidur jadi energize, atau tidurnya jadi lebih nyenyak, atau pada saat saya meeting jadi lebih konsentrasi. Nah, berarti PDKT-nya cepat nih, gitu ya. Tapi ada beberapa orang yang membutuhkan masa adaptasi 1-2 minggu dengan adanya beberapa gejala seperti jantung berdebar, kemudian panas dalam, rasa pusing, gitu ya. Kembali lagi, tadi tipsnya adalah perbanyak konsumsi air putihnya. Karena sebelumnya kan nggak ada suplemen tambahan. Kemudian dia mengkonsumsi suplemen tambahan, berarti tubuhnya akan menggenjot lagi kan sistem distribusi nutrisinya, dibantunya pakai apa? Pakai air putih, seperti itu. Kemudian tubuh juga harus aktif bergerak, supaya selain dari pemasukan vitamin B untuk membantu metabolisme, tapi tubuh pun juga bisa memperbaiki metabolismenya dengan cara lebih aktif bergerak atau adanya olahraga. Pertanyaan berikutnya, apabila kita sudah mengkonsumsi double X, apakah masih perlu mengkonsumsi vitamin lainnya seperti daily? Jadi daily dan double X ini posisinya sama. Dia sumber multivitamin, sumber multimineral, sumber fitonutrisi juga dari konsentrat tanaman. Jadi kalau untuk usia 4 tahun ke atas, konsumsinya daily. Untuk usia 12 tahun ke atas, konsumsinya double X. Pilih salah satu kalau untuk daily dan double X. Tetapi ini kan masih kategori nutrisi dasar. Jadi misalnya saya mau lebih concern kepada kulit. Jadi selain mengkonsumsi double X, tambahin untuk kulit itu apa? Vitamin E. Oke, Regem E gitu ya. Saya fokus pada kesehatan tulang. Oke, selain double X berarti ditambahin dengan kalsium seperti itu. Jadi leveling kita mengkonsumsi suplemen itu ada beberapa tingkatan. Tingkatan basic, tingkatan spesifik, dan tingkatan fungsional. Jadi daily dan double X masih ada di tingkatan basic atau dasar. Bisa kita tambahkan dengan yang spesifik maupun yang fungsional. Oke, mungkin ada yang mau ditambahkan, Mbak Anti, silakan. Betul, Mbak Resi. Jadi ini juga ada beberapa nih yang menanyakan kalau ada keluhan, begah, sariawan, panas dalam. Nah, itu salah satu ciri atau gejala kalau kita kelebihan konsentrat atau tidak terbiasa dengan konsentrat yang full dan cukup dan sesuai dengan kebutuhan. Jadi makanya ada gejala-gejala yang sementara seperti itu. Jadi sudah dibahas juga sama Mbak Resi, paling 3 selama 1 minggu mengkonsumsi air yang cukup dan disertai dengan aktivitas seperti itu. Jadi semoga yang di chat tadi terjawab ya, banyak pertanyaan juga berhubungan sama double X. Oke, gitu. Oke, kemudian kita lanjut dengan, terima kasih Bu Siti untuk pertanyaannya, mohon maaf. Kita lanjut pertanyaannya dari Ibu Amalia Ibrahim ya, semoga selamat sore. Sore. Mbak Silakan, Anti Ibu. dan Mbak Restri. Ya, suara saya jelas? Jelas? Sore, jelas Bu. Oke, saya mau menanyakan spesifik mengenai protein. Kalau untuk orang masalah ginjalnya kan biasanya nggak boleh ya minum protein ya. Nah, tapi ada satu downline saya, dia itu sekarang gagal ginjal dan HD. Tapi kata dokternya malah disuruh makan protein tinggi. Jadi dia minta high protein dari saya. Nah, saya mau konfirmasi dulu gitu apa iya betul, karena
menurut dia sekarang ya udah cuci darah dan dia harus mempertahankan stamina dia, salah satunya ya disuruh makan banyak daging atau mengkonsumsi hal-hal yang tinggi protein seperti itu. Itu aja pertanyaannya sih, mau konfirmasi apa iya. Oke, saya jawab Mbak Resti, nggak apa-apa? Oke, mungkin pertanyaannya yang bisa saya jawab adalah mungkin bisa disarankan ditanyakan berapa jumlah protein yang diperlukan, gitu ya. Apakah mau dipenuhi semua dari nutrisi protein itu juga silakan. Kayak gitu sih Bu. Oh gitu ya. Nah, jadi pasti mereka kalau misalnya dengan kondisi kesehatan tertentu punya batasan protein. Gitu ya. Iya, mohon maaf Ibu, suara putus-putus. Oke, itu aja. Oke, baik, terima kasih Mbak Resti. Terima kasih Ibu. Oke, masih banyak nih Mbak Resti, mungkin 2 pertanyaan lagi, nggak apa-apa ya? Oke, bagi pertanyaan yang belum sempat terjawab pada sesi live Q&A ini, seperti biasa, nanti kita rekap dulu, lalu kita jawab, dan kita upload di MW Central. Oke, kita lanjut dengan Ibu Grace Deborah. Selamat sore. Halo. Ya, silakan Ibu. Jadi sebenarnya bagaimana dengan pasien yang mengalami vertigo? Kira-kira suplemen apa yang cocok dengan pasien yang post stroke? Kira-kira suplemen apa yang cocok untuk dikonsumsi? Terima kasih. Oke, pertanyaannya cukup berat ya. Mbak Resti, berhubungan sama penyakit nih. Gitu. Oh iya, betul. Oke, untuk kondisi kesehatan tersebut, dari Nutrilite itu bisa bantu untuk menjaga kesehatan sistem syaraf dan peredaran darahnya, gitu ya, Mbak Resti. Bisa ditambahkan dengan natural B complex, dengan high protein, dan juga salmon omega 3 kompleks. Tapi dipastikan tidak dikonsumsi bersamaan dengan obat pengencer darah. Jika konsumen ibu atau pelanggan ibu mengkonsumsi obat pengenceran darah, itu tidak disarankan untuk dikonsumsi bersamaan dengan Nutrilite salmon omega 3 kompleks. Jadi ada 3 yang dari saya, ada Nutrilite salmon omega 3 kompleks, ada natural B kompleks double layer, kemudian Nutrilite high protein, terutama yang open dengan kalori yang lebih rendah, tapi protein yang lebih tinggi. Seperti itu. Semoga menjawab ya, semoga puas Ibu dengan jawabannya. Kita masih punya satu lagi kesempatan, yaitu adalah Ibu Mary Subito. Oke, selamat sore. Ya, selamat sore Mbak Anti. Ya, selamat sore Ibu, silakan. Ya, saya gini, saya konsumsi double X. Tapi kok, kan saya konsumsinya tiap hari. Tapi setelah saya perhatikan, kalau aku konsumsinya tiap hari itu gigi tuh suka ngerasa asam gitu. Jadi saya selingi, kadang 2 hari sekali saya konsumsi atau 3 hari sekali. Nah, makanya pertanyaan saya tadi, apakah di double X itu bisa menimbulkan asam lambung? Gitu. Itu pertanyaan saya. Makasih Mbak Anti. Ya, terima kasih Ibu. Nah, tadi untuk yang asam lambung sudah dibahas ya, kalau misalnya selama dikonsumsi bersamaan dengan makanan, itu harusnya aman, dan efek-efek gejala yang mungkin salah satunya dirasakan juga sama semua yang ada di sini, seperti rasa asam, lambung naik, kembung, begah, itu sebenarnya adalah tadi salah satu proses untuk pengenalan tadi. Nah, kalau saya mungkin menyarankan untuk selama 1 minggu nih, coba dikonsumsi secara rutin, biarkan tubuhnya kenal dulu, jangan lupa ada aktivitas dan juga air putih.
Kemudian kalau misalnya memang terus ada rasa tidak nyaman seperti itu, kita masih punya pilihan lain yang isinya juga multivitamin, multimineral, dan fitonutrisi, yaitu adalah daily. Jadi bisa beralih ke daily, itu juga nggak masalah. Seperti itu. Mungkin ada tambahan, Mbak Resti? Ya, betul sekali gitu. Jadi adanya sekali lagi ya masa adaptasi terhadap tubuhnya. Jadi tubuh juga perlu meningkatkan metabolismenya baik dengan cara dari dalam maupun dari luar dengan lebih aktif bergerak. Oke, kayaknya udah cukup nih Mbak Resti, kita udah menjawab banyak pertanyaan ya. Jawabannya juga sudah kita jawab. Yang belum terjawab nanti tenang saja akan kita bagikan di MW Sentral untuk setiap pertanyaan dan jawabannya. Jadi sekian saja dari saya, Anti, dan juga Mbak Resti. Yang kalau masih ada yang mau bertanya, silakan. Akan kita close meeting training kali ini sekitar jam 15.45, jadi masih bisa untuk melakukan chat sambil kita mengumpulkan pertanyaan Bapak Ibu yang belum sempat untuk bertanya. Terima kasih sekali, selamat sore, dan sampai ketemu di training berikutnya. Selamat sore. Jangan lupa kita training berikutnya ada di tanggal 23 ya. Jadi bagi teman-temannya yang belum sempat hadir pada sesi training hari ini, nanti bisa dipromoin untuk ikutan training yang di tanggal 23. Oke, selamat sore. Salam sukses dan sehat selalu.